Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki APV Arena 1,5 tipenya GX manual tahun 2008. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second atau bekas yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, yang paling mudah adalah tampilan fisik dari luar. Dari luar kita perhatikan yang pertama adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Apabila posisi mobil itu miring ke kiri atau ke kanan, ada problem, bisa kemungkinan di suspensinya ya, bisa di shockbreakernya bermasalah atau di pernya yang bermasalah. Nah, untuk bagian bodi ada dua hal yang perlu kita perhatikan yang penting. Yang pertama ini adalah nut. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil ya. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa jarak nutnya itu presisi. Presisi, dia seimbang, lurus, sama, tidak ada yang yang renggang sebelah atau beda jaraknya. Nah, terus yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bodi ya, bodi. Nah, permukaan bodi dia memantulkan bayangan atau objek yang ada di sekeliling mobil ya. Jadi kita perhatikan secara keseluruhan, pastikan bahwa bodinya itu tidak bergelombang ya, bayangannya tidak bergelombang. Terus hal-hal lain yang perlu kita perhatikan itu di bagian lampu juga kita perlu perhatikan, kaca-kaca semua, velg, ban semua kita perhatikan bagian luar. Pastikan bahwa bagian luarnya itu oke dan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jika kita merasa sudah cukup oke ya bagian luar, nah berikutnya kita periksa bagian dalam. Nah, dia kuncinya bergabung dengan remote. Jadi coba kita buka mobilnya ya. Oke. Nah, mobil sudah kita buka, coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aroma mobil tidak berbau apek atau berbau tidak sedap. Karena apa? Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan di kolong dashboardnya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur seperti itu. Terus habis itu juga di kolong jok juga kita perhatikan dia harus aman, bebas, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, oke. Pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita pastikan, kita periksa yang pertama posisi duduk kita sesuai enggak, cocok enggak mobil ini, karena kita yang beli mobil kan sebagian besar akan mengendarainya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita pastikan juga, kita periksa itu adalah di komponen dari dashboard. Komponennya aman atau tidak, kondisinya bagaimana seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga di plafon juga kita periksa kondisinya bagaimana seperti itu, masih bagus atau tidak. Nah, terus habis itu di masing-masing jok, untuk sarung joknya juga kita perhatikan kondisinya masih bagaimana, apakah bagus atau tidak. Nah, dia joknya masih bawaan asli ya, asli, dia bludru, warnanya coklat muda seperti itu, dan kondisinya juga masih lumayan oke. Udah, setelah kita pastikan secara fisik interior, nah berikutnya kita perhatikan adalah mesinnya. Mesin, sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita periksa dulu mesin. Bisa jadi kita periksa level oli sama kondisi oli. Terus habis itu coolant, level coolant dan kondisi coolant. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah dia mesin ada di bawah jok ya, nanti kita periksa juga, kita lihat seperti itu. Nah, jika kita pastikan sudah aman, berikutnya kita coba nyalakan mobil seperti itu. Oke, kita nyalakan mobil. Nah, ini karena manual, jadi kita cek dulu transmisi oke, tidak masuk giginya. Nah, coba kita nyalakan. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya masih jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya sudah sudah tidak jreng lagi atau tersendat-sendat, ada kemungkinan bisa jadi dinamo starternya bermasalah yang pertama, atau kedua bisa jadi akinya sudah swak. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam mobil kita bisa periksa dengan kita
pertama kita pegang setir, kita pastikan getaran mesin yang masuk itu sangat minim. Terus dari posisi duduk juga kita perhatikan juga. Karena apa? Karena posisi duduk kita bisa merasakan getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesin itu minim yang masuk ke dalam kabin. Kalau dia getarannya berlebihan, ada permasalahan, bisa jadi di engine mountingnya sudah bermasalah, atau mesin pincang, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah seperti itu. Oke, nah jika kita sudah pastikan oke, nah sekarang kita periksa ya mesin sama di bagian, saya kecilin dulu nih radionya kenceng banget. Nah saya periksa dulu nanti di bagian depan sama di mesin. Oke, nah ini buat buka kap depan ya, buka kap depan. Oke, nah ini buat tombol buat fog lamp depan seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa mesin. Nah mesin dia di bawah jok, kita buka di sini ya, ada dua kaitan untuk pembuka. Nah setelah kita buka, nah ini buat buka tangki bensin ya, seperti itu. Oke, nah coba kita buka juga. Nah sekarang kita periksa ya, setelah kita buka kita angkat. Nah Suzuki EPV Arena ini mengusung mesin 1500 cc dengan penggerak belakang seperti itu. Nah dia masih pendinginnya masih mekanis ya, dengan dia bergabung dengan mesin ya, perputaran mesin. Nah untuk memastikan mesin bagus atau tidak, pertama dari ritme irama mesin. Jadi mesin yang bagus dia iramanya masih beraturan, stabil. Terus habis itu juga getaran mesin, mesin yang bagus dia getarannya minim seperti itu. Nah untuk memastikan mobil tidak kena banjir, kita perhatikan juga komponen-komponennya. Adakah komponen metalnya yang berkarat, atau ada sisa-sisa lumpur yang mengendap atau tersisa di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Nah jika mesin kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita tutup lagi sini. Nah kita tutup. Oke. Nah sekarang kita pindah ke depan. Nah sebelum kita periksa di depan, nah kita periksa juga door trim kondisinya bagaimana. Nah di sini door trim juga masih lumayan oke, cuman di sini ada pudar karena pemakaian, karena mungkin kemungkinan besar pemilik sebelumnya dia menyenderkan tangan di sini. Oke. Nah ini pengaturan untuk power window. Nah di sini spion sudah elektrik tapi dia belum retract. Oke. Nah dia sudah auto ya kacanya. Sekarang kita buka. Nah sealer di pintu juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena sealer di pintu ini menunjukkan apabila sealer pintu sudah rusak, ada kemungkinan pintu sudah direparasi. Dan apabila sealer pintu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian baru. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa di kap depan ya. Nah, di bagian kap depan itu karena mesin di bawah jok, jadi di sini hanya ada buat ngecek radiator ya. Ada tabung radiator, terus habis itu buat pengisian rem sama air wiper, sama ada ini juga buat sekring ya, ini sekring seperti itu, sama ada dongkrak juga nih, dongkrak ada disimpan di depan seperti itu. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak, yang perlu kita perhatikan itu adalah di bagian depan besi apron, pastikan bahwa apron ini tidak bekas reparasi atau cat ulang. Terus habis itu di sini juga di bagian-bagian bawah depan kita pastikan tidak ada bekas ketokan atau bekas cat ulang seperti itu. Nah sealer di kap juga kita pastikan bahwa sealer ini aman ya, aman, tidak ada reparasi seperti itu. Oke, nah setelah kita pastikan sudah aman, sekarang kita tutup kap depan. Oke, nah bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 8 ya, ini 8 penumpang dengan ukuran yang besar, dengan space yang luas, dengan mobil yang tahan banting ya, terkenal bandel, mudah perawatannya, bengkel mana aja bisa, mungkin Suzuki EPV Arena ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, nah berikutnya kita periksa. Nah ini buat kap mesin ya, buat tangki bensin ya. Oke, di sebelah kanan. Nah sekarang kita periksa di bagian belakang ya, ada apa aja di bagian belakang. Nah sekarang kita duduk, dia memang naik ke atas tinggi ya, karena mobilnya cukup tinggi. Nah pada saat kita masuk, kita periksa apa aja yang ada di sini. Nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang sangat-sangat besar. Nah ini adalah salah satu orang
opsinya memilih Suzuki EPV karena space di tengahnya ini luas seperti itu. Oke. Nah, di bagian belakang tengah sendiri ini dia jok bisa untuk 3 penumpang. Ada 2 senderan kepala. Di sini ada senderan tangan yang cukup oke, cukup enak jika kita duduk berdua di tengah, bisa santai seperti itu. Oke. Nah, di bagian belakang kita periksa juga nih. Nah, belakang juga space-nya juga cukup luas ya untuk jarak kaki. Terus habis itu juga dia bisa 3 penumpang juga di belakang. Nah, ini juga ada senderan tangan juga. Jadi hampir sama ukurannya di baris kedua dan baris ketiga joknya seperti itu. Oke, memang di bagian belakang tidak ada cup holder ya, yang ada speaker ya, speaker 2 aja sama pegangan tangan ya, pegangan tangan di sini. Nah, di sini ada lampu baca. Terus di sini ada kantong penyimpanan, tapi tidak ada cup holder. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini dia udah AC sudah double. AC sudah double blower, ada 3 pengaturan kecepatan. Nah, di sini kita periksa AC juga masih oke, masih aman, masih dingin. Nah, di sini ada kantong penyimpanan di jok. Nah, di sini ada cup holder 1. Oke, seperti itu. Nah, terus habis itu juga, nah, door trim juga kita periksa. Nah, ini door trim kondisinya masih oke, masih bagus. Nah, sealer di pintu juga kita periksa aman atau tidak. Nah, di sini sealer juga masih aman, masih oke, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke ban juga masih cukup tebal. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke bagasi. Nah, ini ada tambahan ya, ini tambahan garnish di bagian tengah, bikin lebih indah sih, lebih bagus. Nah, di sini juga ada kamera mundur, ada sensor parkir 2 di belakang. Nah, sekarang kita periksa bagasi. Nah, space bagasi juga masih cukup oke. Apabila bangku baris ketiga tidak dilipat seperti itu. Nah, kita periksa juga sealer di di pintu belakang juga masih aman, masih bagus seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bawah. Ban cadangan ada di bawah. Terus habis itu, nah, di sini juga indikasi ya. Salah satu indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun di embun dari ujung knalpot seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikut kita periksa di sini. Door trim masih oke, masih kondisinya masih bagus. Nah, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya, kiri belakang. Nah, ini tampilan dashboard ya, dashboard secara keseluruhan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke pintu depan. Oke. Nah, door trim masih oke, masih lumayan oke. Nah, di sini ada pudar karena pemakaian, karena sering senderin tangan di sini. Oke. Nah, ini sealer di pintu juga masih aman, masih bagus kondisinya. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya, kiri depan. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oke. Masuk ke dalam, kita periksa. Nah, di bagian dalam ini kondisi setir juga masih oke. Masih oke. Nah, di sini ada sedikit sih lecet karena pemakaian, tapi secara overall masih oke. Nah, terus di kilometer. Nah, mobil ini kilometernya di 187.000. Jadi kilometer 187.000. Dia ada service recordnya, dia service record Suzuki juga ada di sini, ada tempelannya. Nah, terus habis itu juga buku-buku juga masih lengkap. Nah, ini buku buat radio sama remote radio juga masih ada. Terus habis itu ini juga kita cek buku servis sama buku manual juga masih ada. Bentar, maaf nih agak susah bukanya. Nah, bon-bon penyimpanan juga bon servis juga masih disimpan, ada beberapa. Nah, ini dia buku servis dari awal, kita bisa ngelihat historinya. Nah, dari awal, nah seperti itu. Nah, oke, sip. Nah, jadi kita pastikan jika kita mencari mobil bekas atau second, itu kilometernya sesuai dengan fisik, dan yang kedua sesuai dengan rekor servisnya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke sini ya. Nah, ini untuk pengaturan lampu dan lampu sign. Di sini pengaturan buat buat wiper ya. Di belakang buat wiper. Nah, ini kita cek juga AC juga masih dingin. Nah, di sini ada lampu hazard. Nah, dia tipnya sudah diganti dengan
LCD TV, ada kamera mundur. Nah, ini untuk pengaturan AC-nya. Dia ada arah sembur angin, terus di sini ada kecepatan AC, angin AC. Di sini ada buat pengaturan suhu. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini ada asbak. Terus habis itu di sini ada colokan rokok, bisa menjadi power outlet juga. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini kecepatannya manual 5 kecepatan ditambah dengan mundur. Ini rem tangan. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih. Di kunci seat belt, apabila ada karat atau sisa lumpur, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, ini tadi laci penyimpanan. Di sini ada cup holder, ada kantong penyimpanan terbuka juga di sini. Ini juga sama, ada kantong penyimpanan terbuka sama cup holder. Itu apalagi. Terus ini buat lampu baca. Di sini sun visor, tidak ada cermin. Ini sun visor juga tapi ada cerminnya di sini. Oke. Dia spion, tidak ada pengaturan untuk kesilauannya. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan tentang Suzuki EPV 1,5 Arena ya, Arena manual tahun 2008. Nah, ini juga buat ngelihat sini, lihat apa namanya? Ngelihat mesin bisa di sini. Nah, kita juga bisa lihat mesin, kondisi mesin. Oke. Sama di sini aki ya. Oke. Nah, sip. Nah, oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Suzuki EPV 1,5 EPV Arena tipenya GX manual tahun 2008. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, deskripsi, harga, simulasi kredit, deskripsi mobil, terus alamat kami, nomor telepon kami cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa tuker tambah, bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, seperti itu. Oke, jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita test drive mobil. Karena apa? Karena dengan kita test drive mobil, kita bisa melihat kualitas mobil ya. Mulai dari pengendaraannya bagaimana, performa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya bagaimana, terus giginya bagaimana ya, perpindahan giginya ya, koplingnya, power steering, pengeremannya bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk mencoba mobil. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng buat notifikasi agar bisa menyaksikan ada pemberitahuan apabila kami menayangkan video-video berikutnya. Seperti itu. Oke. Jangan lupa juga browsing juga di sosmed kami, di Facebook ada Zal Motor, Instagram di FF Usfar, terus habis itu TikTok kami Zal Motor Channel juga ada, serta Twitter kami juga ada di Zal Motor Channel. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.